Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang suci, bangsa yang pernah berjaya kini hidup di bawah kekuasaan asing. Bani Israel yang dahulu dipimpin oleh para nabi dan mengalami kejayaan di masa lampau, kini berada dalam bayang-bayang kekaisaran Romawi. Segala harapan dan perjuangan mereka tampak seperti hanya sebuah kenangan yang jauh. Namun, meskipun dalam kondisi yang terjepit, sejarah bangsa ini terus berlanjut. Di bawah tekanan Romawi, mereka tetap berjuang, meskipun seringkali harus berhadapan dengan pengkhianatan, kebingungan, dan perpecahan. Pada akhir abad pertama SM, Palestina menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Romawi yang luas, dan keadaan politik serta sosial di tanah ini mengalami perubahan besar. Bagaimana bangsa yang pernah berdaulat ini kini harus menanggung beban pemerintahan asing yang tidak hanya membawa penindasan tetapi juga merubah struktur kehidupan mereka. Mari kita gali lebih dalam mengenai kondisi Bani Israel di bawah kekuasaan Romawi. Sejak sekitar 63 SM, Palestina, yang dikenal juga dengan sebutan Judea, jatuh ke tangan Romawi setelah Pompeius Magnus, seorang jenderal Romawi, menaklukkan wilayah tersebut. Invasi ini bukanlah sekadar penyerbuan militer, tetapi juga sebuah perubahan besar dalam struktur politik dan sosial yang mendalam. Sebelumnya, Palestina berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan kecil, namun kini ia menjadi bagian dari kekaisaran besar yang tak tertandingi. Pada awalnya, pengaruh Romawi terhadap wilayah ini tidak begitu tampak, namun seiring berjalannya waktu, kontrol mereka semakin menguat. Romawi tidak hanya menguasai daerah-daerah strategis, tetapi juga mulai memaksakan sistem pemerintahan yang sepenuhnya didasarkan pada kepentingan mereka. Para pejabat Romawi, terutama gubernur-gubernur yang diangkat, berperan besar dalam memutuskan kebijakan di tanah ini. Para penguasa lokal, termasuk beberapa pemimpin bangsa Yahudi, harus tunduk pada keputusan Romawi jika mereka ingin mempertahankan posisi mereka. Penting untuk dipahami bahwa wilayah Palestina pada masa itu tidak hanya dihuni oleh bangsa Yahudi, tetapi juga oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Selain orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani, Romawi, dan beberapa kelompok lain yang tinggal di sana. Keberagaman ini menambah kompleksitas dalam mengelola daerah tersebut. Di tengah-tengah kekacauan politik ini, muncul seorang penguasa yang memiliki pengaruh besar di Palestina, yakni Raja Herodes yang Agung. Herodes bukanlah seorang Yahudi asli. Dia adalah keturunan Edom yang diangkat oleh Romawi untuk menjadi raja wilayah Judea pada 37 SM. Meskipun diangkat oleh Romawi, Herodes berusaha menunjukkan dirinya sebagai raja yang dapat mengendalikan bangsa Yahudi dan menjaga kestabilan wilayahnya. Namun caranya mengelola kekuasaannya tidaklah bisa disebut bijaksana. Herodes dikenal sebagai seorang penguasa yang kejam dan sangat ambisius. Untuk memenuhi keinginan kekuasaan Romawi dan mempertahankan tahtanya, ia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang brutal. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika Herodes memerintahkan pembantaian bayi-bayi di Bethlehem setelah mendengar ramalan tentang kelahiran raja baru yang bisa mengancam kedudukannya. Ini adalah contoh dari sifat kejam Herodes dalam mempertahankan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti menghancurkan nyawa orang yang tak bersalah. Di sisi lain, Herodes juga melakukan beberapa proyek pembangunan besar, yang salah satunya adalah renovasi kuil suci di Yerusalem. Ini adalah langkah yang diambil untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Yahudi. Namun pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa pemerintahannya sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Romawi. Meskipun ia mencoba untuk menunjukkan citra sebagai pelindung tradisi Yahudi, Herodes memerintah dengan tangan besi dan seringkali harus menghadapi konflik internal, baik dengan kelompok-kelompok Yahudi yang menginginkan kebebasan lebih banyak, maupun dengan pihak Romawi yang menginginkan lebih banyak kendali atas wilayah tersebut. Tidak jarang, Herodes melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, anak-anaknya, bahkan istri-istrinya demi mengamankan tahtanya. Salah satu dampak terbesar dari pemerintahan Romawi di Palestina adalah adanya pajak yang sangat tinggi. Romawi membutuhkan sumber daya untuk mendanai ekspansi dan operasi militernya yang luas, dan salah satu cara utama untuk mengumpulkan dana adalah melalui sistem pajak yang sangat menekan rakyat. Pajak yang dikenakan oleh Romawi sangat memberatkan masyarakat Yahudi.
Mereka harus membayar pajak tanah, pajak perdagangan, pajak kepala, dan berbagai macam pajak lainnya yang cukup tinggi. Selain itu, para pengumpul pajak yang diangkat oleh pemerintah Romawi seringkali dikenal karena praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membuat masyarakat Yahudi merasa sangat tertekan dan terasingkan. Untuk rakyat biasa, kehidupan ekonomi sangat sulit. Banyak petani dan pedagang yang terjerat utang akibat pajak yang harus mereka bayar. Sebagian besar dari mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Sementara itu, kelas elit yang dekat dengan pemerintahan Romawi seringkali dapat menikmati hidup yang relatif lebih baik, sehingga memperburuk ketegangan sosial. Di tengah-tengah penindasan ini, kaum Yahudi terbagi dalam beberapa kelompok yang memiliki pandangan dan kepentingan yang sangat berbeda. Beberapa di antaranya berusaha beradaptasi dengan kondisi yang ada dan menerima pemerintahan Romawi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sementara itu, ada pula kelompok-kelompok yang menentang keras dominasi Romawi dan berjuang untuk kemerdekaan. Salah satu kelompok terbesar yang menentang kekuasaan Romawi adalah kelompok Zealot yang menganut paham perjuangan bersenjata untuk mengusir penjajah Romawi dan mendirikan kembali kerajaan Yahudi. Kelompok ini sangat fanatik terhadap kebebasan politik dan agama mereka, dan mereka percaya bahwa pembebasan hanya dapat dicapai dengan cara kekerasan. Di sisi lain, ada kelompok Farisi yang lebih berfokus pada kehidupan keagamaan. Mereka ingin agar kehidupan orang Yahudi tetap setia pada hukum-hukum Taurat dan tradisi mereka, meskipun berada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka seringkali terlibat dalam perdebatan teologis dengan kelompok Saduki, yang lebih berorientasi pada kekuasaan politik dan seringkali berkompromi dengan penguasa Romawi. Konflik-konflik internal ini memperburuk situasi di Palestina. Bukannya bersatu menghadapi ancaman Romawi, bangsa Yahudi justru terpecah belah dalam berbagai ideologi dan strategi. Sebagian besar kelompok ini juga mengalami kesulitan dalam menemukan pemimpin yang bisa menyatukan mereka, karena banyak pemimpin yang lebih memilih menjaga kedudukan mereka dengan pihak Romawi daripada berjuang untuk kebebasan bangsa mereka. Setelah berabad-abad menjadi bangsa yang terhormat dengan sejarah kejayaan dan kenabian, bangsa Yahudi di Palestina pada masa pemerintahan Romawi mengalami perpecahan yang mendalam. Di tengah tekanan dari penjajahan asing, mereka tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga perpecahan yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Kelompok-kelompok yang berbeda, dengan kepentingan, ideologi, dan pandangan yang saling bertentangan, semakin memperburuk keadaan. Perpecahan sektoral ini bukan hanya melemahkan kekuatan politik Bani Israel, tetapi juga membuat mereka semakin terjajah oleh Kekaisaran Romawi. Pada episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang konflik-konflik internal yang ada di kalangan kaum Yahudi, serta bagaimana perpecahan ini memperburuk penderitaan mereka, dan akhirnya memudahkan Romawi untuk mengendalikan Palestina dengan lebih kuat. Salah satu kelompok penting dalam masyarakat Yahudi pada masa itu adalah kaum Farisi. Mereka terdiri dari para ulama yang sangat memperhatikan penerapan hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Farisi percaya bahwa untuk mendapatkan keselamatan dan berkat dari Tuhan, bangsa Yahudi harus menjalani hidup dengan ketat sesuai dengan hukum-hukum agama yang diatur dalam Taurat. Kepercayaan mereka pada hukum yang sangat ketat ini membuat mereka sangat dihormati oleh sebagian besar rakyat, terutama mereka yang menginginkan pelaksanaan agama yang benar. Namun, meskipun mereka sering dipandang sebagai pembela hukum yang setia, kaum Farisi juga sering kali mendapat kritik, baik dari kelompok lain dalam masyarakat Yahudi maupun dari pemerintah Romawi. Mereka dianggap terlalu kaku dalam menjalankan ibadah dan aturan agama, bahkan sering menekankan hal-hal kecil dalam agama daripada melihat gambaran besar dari kehidupan sosial yang lebih baik. Kaum Farisi sangat menekankan pentingnya kesalehan pribadi dan menjaga kemurnian ibadah. Oleh karena itu, mereka juga berusaha untuk memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang dianggap tidak mematuhi hukum Taurat secara benar, yang mengarah pada isolasi sosial bagi beberapa lapisan masyarakat. Namun, dalam beberapa hal, mereka juga berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Romawi. Mereka lebih memilih untuk beradaptasi dan berkompromi dengan kekuasaan asing
agar dapat mempertahankan keberadaan mereka di dalam masyarakat yang dikuasai oleh penjajah Romawi. Di sisi lain, terdapat kelompok Saduki yang merupakan elit sosial dan politik dalam masyarakat Yahudi. Mereka terdiri dari para imam dan pemimpin agama yang memiliki kedekatan dengan penguasa Romawi, serta memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat. Kaum Saduki seringkali terlibat dalam pemerintahan lokal dan bertindak sebagai perantara antara pihak Romawi dan rakyat Yahudi. Sebagai kaum yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Romawi, kaum Saduki memiliki pandangan yang lebih pragmatis dalam menghadapi penindasan asing. Mereka menerima kenyataan bahwa kekuasaan Romawi tidak dapat dihindari, dan mereka berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat Yahudi agar tetap dapat berfungsi di bawah kekuasaan tersebut. Dalam banyak hal, mereka bersedia berkompromi dengan Romawi demi mempertahankan kedudukan mereka di masyarakat dan mengelola kuil di Yerusalem. Namun, kaum Saduki juga memiliki pandangan yang lebih rasional dalam agama mereka. Mereka menolak konsep kebangkitan tubuh setelah mati dan hari kiamat, yang merupakan bagian dari ajaran agama yang lebih luas. Pandangan ini menyebabkan mereka semakin terpisah dari kelompok-kelompok lain yang lebih menekankan aspek spiritual dalam kehidupan beragama mereka. Penolakan terhadap kepercayaan pada kehidupan setelah mati ini juga memperlihatkan bahwa kaum Saduki lebih mengutamakan kehidupan duniawi dan kekuasaan material daripada kepercayaan-kepercayaan tradisional. Bagi sebagian besar masyarakat Yahudi yang mengharapkan pemulihan kerajaan dan kebangkitan rohani, kaum Saduki seringkali dipandang sebagai kelompok yang lebih mementingkan kenyamanan politik mereka daripada masa depan spiritual bangsa mereka. Di tengah-tengah masyarakat yang terpecah, terdapat kelompok yang lebih kecil tetapi sangat mempengaruhi pikiran rohani bangsa Yahudi, yakni kaum Essenes. Kaum Essenes adalah kelompok asketis yang memisahkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan. Mereka percaya bahwa dengan menjauh dari keramaian dunia, mereka dapat mencapai kesucian sejati dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kelompok Essenes tinggal di komunitas-komunitas terpencil. Yang paling terkenal adalah di sekitar Laut Mati, di mana mereka hidup dengan aturan yang sangat ketat. Mereka menjalankan ibadah dengan disiplin tinggi, menghindari kehidupan yang berfokus pada harta dan kekuasaan, serta berfokus pada spiritualitas yang mendalam. Salah satu kontribusi terbesar dari kelompok ini adalah tulisan-tulisan mereka yang dikenal sebagai Gulungan Laut Mati, yang memberikan wawasan penting tentang kehidupan agama Yahudi pada masa itu. Namun, meskipun ajaran mereka sangat murni menurut standar agama, kaum Essenes tidak berusaha untuk terlibat dalam politik atau perjuangan melawan Romawi. Mereka memilih untuk menarik diri dari dunia luar dan lebih fokus pada kesucian pribadi. Dalam konteks perpecahan yang semakin dalam di kalangan kaum Yahudi, sikap terasing mereka dari masyarakat umum ini memperburuk ketegangan internal, karena mereka dianggap tidak berperan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar, yaitu kekuasaan Romawi. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sangat berbeda, yaitu kaum Zelot. Kelompok ini terdiri dari mereka yang sangat bersemangat dalam perjuangan melawan penjajahan Romawi, dan mereka percaya bahwa pembebasan hanya dapat dicapai dengan cara kekerasan. Mereka berjuang untuk mendirikan kembali kerajaan Yahudi dan menentang pemerintahan Romawi dengan segala cara yang mungkin, termasuk pemberontakan bersenjata. Kaum Zelot sangat mendambakan kebebasan politik dan agama, dan mereka tidak takut untuk mengangkat senjata melawan Romawi. Mereka percaya bahwa mereka harus melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi, yang dianggap sebagai penjajah yang merusak tanah suci mereka. Salah satu peristiwa terbesar yang melibatkan kaum Zelot adalah pemberontakan Yahudi besar, Nantaplunonan 73M, di mana mereka berperang melawan pasukan Romawi dalam upaya untuk membebaskan Judea. Namun, metode yang mereka gunakan, terutama kekerasan, membuat banyak kelompok lain di kalangan Yahudi merasa tidak setuju dengan perjuangan mereka. Selain itu, perjuangan militan ini justru memicu pembalasan dari Romawi yang akhirnya menghancurkan Yerusalem dan kuil suci pada tahun 70M. Pemberontakan yang gagal ini menyebabkan banyak korban jiwa
dan semakin mengisolasi kaum Zelot dari kelompok lainnya. Perpecahan sektoral yang terjadi di kalangan kaum Yahudi tidak hanya melemahkan persatuan mereka, tetapi juga membuat mereka semakin terjajah. Ketidakmampuan untuk menyatukan kekuatan di bawah satu visi bersama membuat Romawi lebih mudah mengendalikan mereka. Masing-masing kelompok Yahudi memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana menghadapi kekuasaan Romawi, dan akibatnya, mereka sering terlibat dalam perdebatan dan konflik internal yang menguras energi mereka. Alih-alih bersatu dalam perjuangan melawan penjajahan Romawi, kaum Yahudi malah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling bertentangan. Kelompok Farisi, Saduki, Essenes, dan Zelot memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana seharusnya hidup dan berjuang. Perbedaan ini bukan hanya menghalangi tercapainya tujuan bersama, tetapi juga menghabiskan banyak waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk melawan ancaman eksternal yang jauh lebih besar. Perpecahan internal ini membuat Romawi dapat mengendalikan Palestina dengan lebih mudah, karena mereka tahu bahwa tidak ada satupun kelompok Yahudi yang cukup kuat untuk menantang mereka secara bersamaan. Hanya dengan memanfaatkan perpecahan ini, Kekaisaran Romawi bisa lebih mudah mempertahankan kekuasaannya atas tanah suci yang penuh dengan ketegangan ini. Dalam setiap masa yang penuh penderitaan, bangsa yang terjajah seringkali menaruh harapan pada seorang penyelamat. Begitu pula dengan bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Romawi. Meski mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa, dengan pajak yang tinggi, ketidakadilan, dan perpecahan internal, harapan akan datangnya seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan tetap hidup. Mereka menantikan kedatangan seorang Mesias yang dijanjikan, seorang juru selamat yang akan memulihkan kerajaan mereka dan mengusir penjajah dari tanah suci mereka. Namun, apa yang terjadi ketika harapan besar ini didasarkan pada penafsiran yang keliru? Bagaimana jika gambaran yang mereka miliki tentang Mesias tidak sesuai dengan kenyataan yang akan datang? Pada episode ini kita akan membahas bagaimana kaum Yahudi terjebak dalam penantian panjang, mulai mempersepsikan Mesias sebagai sosok yang akan memimpin mereka dalam perang melawan Romawi, dan bagaimana harapan ini berakhir dengan kekecewaan yang besar. Sejak zaman kuno, bangsa Yahudi telah lama memegang keyakinan tentang kedatangan seorang Mesias yang akan membawa pembebasan bagi mereka. Konsep tentang Mesias, yang berasal dari kata Mashiach dalam bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi, merupakan bagian dari janji Allah kepada umatnya. Mesias dipahami sebagai seorang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel dan mendirikan kerajaan yang adil dan makmur. Bagi sebagian besar orang Yahudi, Mesias yang diharapkan adalah sosok pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari penindasan, khususnya penindasan dari bangsa-bangsa asing seperti Romawi. Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai nubuat dalam kitab suci mereka, seperti dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Zakharia, yang menggambarkan seorang raja yang akan datang dan memulihkan kedamaian serta keadilan di seluruh dunia. Mereka membayangkan Mesias sebagai seorang pemimpin politik dan militer yang kuat, yang akan memimpin pasukan Yahudi untuk mengusir penjajah Romawi dan mendirikan kembali kerajaan yang berdaulat. Harapan ini semakin berkembang di tengah penindasan Romawi, yang semakin menekan, pajak yang tinggi, pengaruh Romawi yang meresap dalam setiap lapisan kehidupan, dan penghinaan terhadap tradisi agama mereka membuat banyak orang Yahudi merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui kedatangan seorang Mesias yang akan memimpin pemberontakan. Mereka membayangkan sosok yang mampu mengalahkan pasukan Romawi dengan kekuatan militer, mengembalikan keagungan kerajaan Israel, dan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang berdaulat kembali. Kepercayaan akan kedatangan Mesias tidak muncul begitu saja. Nubuat-nubuat dalam kitab-kitab suci seperti Taurat dan Nabi-Nabi memberikan dasar yang kuat bagi harapan tersebut. Dalam kitab Yesaya, misalnya, ada ramalan tentang seorang raja yang akan datang dan memerintah dengan keadilan, membebaskan bangsa Israel dari penindasan, serta membawa kedamaian bagi umat manusia. Berikut ini beberapa kutipan yang menggambarkan gambaran Mesias menurut tradisi Yahudi. Yesaya 9:7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya.
Namanya adalah Ajaib, Penasihat, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Pemerintahannya akan berkembang dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Zakharia 9:9. Bergembiralah sangat, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, rendah hati dan mengendarai seekor keledai. Ramalan-ramalan ini menggambarkan sosok yang akan membawa pembaruan dan membebaskan umat Israel dari belenggu penjajahan. Dalam perspektif ini, kedatangan Mesias akan memulihkan kedamaian, menegakkan hukum Tuhan, dan memimpin bangsa Yahudi menuju kemenangan atas musuh-musuh mereka. Namun, meskipun nubuat-nubuat tersebut mengandung janji besar, penafsiran yang salah tentang sosok Mesias mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Banyak orang, terutama yang merasa tertekan oleh penindasan Romawi, menganggap bahwa Mesias adalah seorang pemimpin yang akan datang untuk memimpin mereka dalam pertempuran fisik dan politik melawan penjajah. Mereka percaya bahwa Mesias akan menjadi seorang raja militer yang hebat, yang mampu memimpin pasukan Yahudi melawan kekuatan Romawi yang jauh lebih besar. Pada masa itu, banyak pemuka agama dan rabi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka mengajarkan dan menafsirkan kitab-kitab suci, termasuk nubuat-nubuat tentang Mesias. Namun, dalam banyak kasus, penafsiran mereka cenderung mengarah pada pemahaman yang salah tentang sosok yang akan datang. Para rabi, terutama yang terlibat dalam sekolah-sekolah agama, seringkali menekankan bahwa Mesias akan datang sebagai seorang pemimpin politik dan militer. Mereka mengajarkan bahwa Mesias akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi dan mendirikan kerajaan yang adil di dunia ini. Pemahaman ini membuat harapan terhadap Mesias sangat terfokus pada kekuatan fisik dan pembebasan duniawi. Penyelewengan makna nubuat ini membuat banyak orang Yahudi memandang Mesias hanya sebagai seorang pahlawan politik atau jenderal yang akan mengusir penjajah dengan kekuatan militer. Mereka mengabaikan aspek spiritual dari kedatangan Mesias yang lebih mendalam, seperti membawa kedamaian dalam hati manusia dan memulihkan hubungan umat dengan Tuhan. Karena pemahaman yang keliru ini, banyak dari mereka yang kecewa ketika sosok Mesias yang mereka harapkan tidak muncul sesuai dengan gambaran mereka. Ketika Yesus, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai Mesias, datang ke dunia dengan pesan damai dan pengajaran rohani, sebagian besar orang Yahudi menolaknya. Mereka tidak melihat Yesus sebagai pemimpin politik yang diinginkan, tetapi lebih sebagai seorang nabi atau bahkan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan agama yang telah ada. Seiring berjalannya waktu, harapan akan kedatangan Mesias semakin berkembang, terutama di tengah-tengah penindasan yang semakin parah dari Romawi. Pajak yang tinggi, perlakuan buruk dari para pejabat Romawi, dan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kekaisaran ini semakin memupuk harapan bahwa seseorang akan datang untuk membebaskan mereka. Di kalangan masyarakat, banyak orang mulai percaya bahwa kedatangan Mesias sudah semakin dekat. Mereka berharap bahwa sosok yang dijanjikan itu akan datang segera dan membawa keadilan serta pembebasan. Banyak yang berdoa dan menunggu dengan harapan besar bahwa saat-saat penuh penderitaan ini akan segera berakhir dan kerajaan Yahudi akan dipulihkan kembali. Harapan ini seringkali dipupuk oleh nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi dan pengajaran para rabi yang terus mengingatkan mereka akan janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang. Namun, meskipun harapan ini terus tumbuh, kenyataannya adalah bahwa penafsiran yang keliru tentang kedatangan Mesias justru mengarah pada kekecewaan besar. Harapan akan sosok Mesias yang bersifat politis dan militeristik tidak terwujud, dan banyak orang merasa putus asa ketika kenyataan tidak sesuai dengan impian mereka. Pada masa ketika bangsa Yahudi berada di bawah penjajahan Romawi, bukan hanya kekuasaan asing yang menindas mereka, tetapi juga ketidakadilan yang berasal dari dalam negeri sendiri, dari ulama dan pemimpin agama mereka. Rabi-rabi yang seharusnya menjadi pembimbing moral dan spiritual masyarakat justru menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka mengubah hukum Taurat, menyelewengkan ajaran Tuhan, dan menjadikannya alat untuk memperkaya diri sendiri. Dengan cara ini, hukum yang seharusnya menjadi jalan menuju keadilan dan kebenaran malah dijadikan sarana untuk menindas rakyat biasa.
Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap bagaimana korupsi di kalangan ulama Yahudi menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi rakyat, memperlebar kesenjangan sosial, dan membatasi akses mereka terhadap ajaran suci. Bagaimana hukum Taurat yang seharusnya memberi petunjuk hidup malah diselewengkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Mari kita lihat bagaimana praktik-praktik ini menggerogoti kehidupan sosial dan agama bangsa Yahudi pada masa itu. Hukum Taurat, yang merupakan dasar ajaran agama Yahudi, memuat berbagai peraturan yang mengatur kehidupan moral, sosial, dan religius umat. Hukum ini diturunkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya untuk memandu kehidupan bangsa Israel agar hidup dalam kebenaran dan keadilan. Namun, seiring waktu, hukum ini mengalami penyelewengan. Para rabi, yang merupakan pemuka agama dan ahli dalam hukum Taurat, mulai menggunakan kedudukan mereka untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keinginan pribadi atau kepentingan golongan mereka. Mereka seringkali menambah atau mengubah hukum Taurat, memberikan penafsiran yang sangat berbeda dari maksud asli hukum tersebut. Dalam banyak kasus, penafsiran ini tidak lagi berfokus pada keadilan, kasih sayang, dan kemurahan hati Tuhan, tetapi lebih kepada keuntungan pribadi atau kelompok. Sebagai contoh, para rabi seringkali memanfaatkan kekuasaannya untuk menetapkan aturan-aturan yang memberatkan rakyat biasa, terutama kaum miskin. Mereka menciptakan beban yang tidak perlu dengan aturan-aturan tambahan yang tidak terdapat dalam Taurat, seperti kewajiban untuk memberi sedekah dalam jumlah besar, atau ritual-ritual yang mahal dan sulit diikuti oleh rakyat biasa. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan status sosial mereka sebagai elit agama yang kaya raya dan berkuasa, sementara rakyat biasa terus-menerus terhimpit oleh beban-beban tersebut. Korupsi di kalangan ulama Yahudi pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyelewengan ajaran agama, tetapi juga melibatkan manipulasi terhadap sistem keagamaan untuk kepentingan ekonomi. Dalam banyak hal, hukum Taurat yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial malah dipakai untuk memperkaya segelintir orang yang berkuasa di kalangan elit agama. Rabi-rabi dan pemimpin agama seringkali menetapkan aturan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan harta kekayaan dari umat. Mereka mengontrol sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk mendanai kuil dan kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu praktik yang umum adalah pengumpulan pajak atau sumbangan untuk tujuan agama yang seringkali dipergunakan secara pribadi oleh para pemimpin agama tanpa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga menyalahgunakan sistem korban dan persembahan di kuil untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, banyak pemimpin agama yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengatur persembahan-persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, tetapi justru dialihkan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan umat, yang sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan ketaatan agama. Akibat dari penyalahgunaan hukum Taurat ini, kesenjangan sosial di kalangan masyarakat Yahudi semakin besar. Mereka yang berada dalam lapisan atas, termasuk para rabi dan pemimpin agama, semakin makmur dan berkuasa, sementara rakyat biasa semakin tertekan. Bagi banyak orang miskin, akses terhadap ajaran agama yang murni dan bimbingan spiritual yang sejati semakin terbatas. Mereka yang tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban agama yang diciptakan oleh para rabi, seperti persembahan yang mahal, ritual-ritual yang rumit, atau pengorbanan waktu dan tenaga, terpaksa merasa tersisih dari kehidupan keagamaan mereka sendiri. Para pemimpin agama yang seharusnya menjadi contoh hidup dalam kesederhanaan dan kebenaran, justru semakin menjauhkan diri dari rakyat. Mereka lebih peduli dengan kenyamanan hidup mereka sendiri daripada mempedulikan nasib orang banyak. Sementara itu, masyarakat miskin merasa tidak ada jalan keluar dari penindasan, baik dari penjajahan Romawi maupun dari ketidakadilan yang mereka alami dalam kehidupan agama. Salah satu dampak paling buruk dari penyimpangan agama ini adalah bahwa banyak orang biasa yang kesulitan mengakses ajaran Taurat yang sebenarnya. Pada masa itu, hanya sedikit orang yang bisa membaca atau memahami kitab suci secara langsung, dan mereka yang memiliki kemampuan tersebut, terutama para rabi, mengontrol sepenuhnya interpretasi dari hukum Taurat.
Bagi rakyat yang tidak terpelajar, hukum Tuhan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau dan dipahami. Selain itu, banyak orang biasa yang merasa terhalang oleh tuntutan agama yang terlalu berat atau bahkan berlebihan. Hukum-hukum yang dikendalikan oleh para rabi menciptakan sistem yang rumit dan tidak terjangkau oleh mereka yang berada di kelas bawah. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak layak untuk datang ke rumah ibadah atau berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan karena mereka tidak bisa memenuhi segala syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Dalam kondisi seperti ini, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan penghiburan bagi umat malah berubah menjadi alat pemisah yang semakin memperburuk ketidakadilan sosial. Mereka yang miskin dan tidak mampu memenuhi tuntutan agama merasa semakin terpinggirkan dari kehidupan rohani mereka, sementara kaum elit agama semakin memperkaya diri dengan menggunakan hukum Taurat sebagai alat penindasan. Ada banyak kisah nyata yang mencerminkan betapa buruknya praktik korupsi dan penyimpangan dalam sistem keagamaan pada masa itu. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah tentang seorang wanita yang datang untuk memberikan persembahan ke kuil. Meskipun dia hanya memiliki sedikit uang, dia berusaha memberikan sumbangan untuk Tuhan. Namun, karena persembahan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh rabi-rabi, ia merasa dipermalukan dan terabaikan. Kisah ini menggambarkan bagaimana orang miskin dan terpinggirkan sulit untuk mengakses ajaran agama yang seharusnya memberikan kedamaian bagi mereka. Sistem keagamaan yang dibangun oleh pemimpin agama telah menciptakan dinding pemisah yang mempersulit mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga agama menjadi sesuatu yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Pada masa ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi, kehidupan mereka semakin jauh dari ajaran yang diberikan oleh para nabi terdahulu. Seiring dengan meningkatnya tekanan politik dan sosial, banyak orang Yahudi yang mulai menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika yang telah diwariskan kepada mereka. Akhlak dan moralitas mereka terdegradasi, dan kehidupan masyarakat yang dulu dipandu oleh ajaran Taurat dan hikmah para nabi, kini tergeser oleh praktik-praktik yang semakin jauh dari kebenaran. Praktik riba yang merajalela, penyimpangan seksual, serta budaya hedonisme yang berkembang pesat adalah sebagian dari dampak kemunduran moral yang terjadi. Tidak hanya itu, budaya Romawi yang hedonistik dan materialistik mulai merasuki kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi. Keinginan untuk mengejar kemewahan dan kenikmatan duniawi mulai menggantikan kepedulian terhadap keadilan sosial dan kewajiban agama. Dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana kemunduran akhlak dan moral di kalangan masyarakat Yahudi pada masa itu menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara mereka dengan ajaran-ajaran para nabi mereka. Salah satu praktik yang paling mencolok dan merusak moralitas masyarakat Yahudi pada masa itu adalah riba. Meskipun hukum Taurat dengan jelas melarang praktik riba terhadap sesama orang Yahudi, kenyataannya praktik ini justru semakin meluas. Banyak orang Yahudi yang terdesak oleh keadaan ekonomi yang sulit dan pengaruh kekuasaan Romawi, mulai terlibat dalam praktik pinjam-meminjam dengan bunga tinggi yang merugikan orang miskin. Praktik riba yang merajalela ini tidak hanya merusak ekonomi masyarakat, tetapi juga menggerogoti rasa keadilan sosial. Mereka yang kaya semakin menguasai harta benda dan terus memperkaya diri dengan cara menindas yang lemah. Orang-orang miskin yang terjebak dalam jeratan utang semakin terperosok dalam kemiskinan, sementara mereka yang mengendalikan praktik riba justru semakin menikmati kekayaan yang tak terhingga. Selain itu, riba juga menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial. Dalam masyarakat yang seharusnya mengutamakan kasih sayang dan solidaritas, riba justru membangun tembok pemisah yang memisahkan antara yang kaya dan miskin. Keadaan ini semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial dan membuat banyak orang kehilangan harapan untuk hidup dengan layak. Selain masalah ekonomi, kemunduran moral di kalangan masyarakat Yahudi pada masa itu juga tercermin dalam perubahan perilaku, seksual, dan budaya hidup yang semakin hedonistik. Dalam kondisi sosial yang semakin tertekan, banyak orang mulai melupakan ajaran-ajaran agama yang menekankan pentingnya kesucian dan pengendalian diri. Penyimpangan seksual mulai marak di kalangan masyarakat dengan perzinaan dan perilaku tak bermoral yang diterima begitu saja.
banyak orang Yahudi yang terpengaruh oleh budaya Romawi yang sangat permisif dalam hal seksualitas. Budaya hedonisme yang berkembang di Romawi, yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan duniawi, mulai merasuki gaya hidup orang Yahudi yang sebelumnya dikenal dengan norma-norma moral yang lebih ketat. Selain itu, perilaku konsumerisme juga berkembang pesat. Banyak orang yang lebih memprioritaskan kemewahan dan status sosial daripada kesucian jiwa dan ketaatan terhadap ajaran agama. Gaya hidup yang berfokus pada kenikmatan duniawi ini semakin mengikis nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi dasar kehidupan mereka. Salah satu dampak besar dari kehidupan di bawah kekuasaan Romawi adalah pengaruh budaya Romawi yang mulai merasuki masyarakat Yahudi. Bangsa Romawi terkenal dengan gaya hidup hedonistik mereka, di mana kemewahan, pesta pora, dan pencarian kenikmatan duniawi menjadi nilai-nilai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar orang Yahudi, terutama yang berada di kota-kota besar seperti Yerusalem dan kota-kota sekitarnya, mulai mengikuti kebiasaan Romawi. Mereka ikut dalam pesta-pesta yang diadakan di tempat-tempat umum, terlibat dalam hiburan yang melibatkan kekerasan seperti pertunjukan gladiator, dan bahkan mulai mengadopsi kebiasaan makan, berpakaian, dan bersenang-senang ala Romawi. Sementara itu, ajaran agama Yahudi yang mengajarkan kesederhanaan, pengendalian diri, dan hidup dalam kesucian mulai terlupakan. Mereka yang lebih mendekatkan diri kepada budaya Romawi seringkali meremehkan nilai-nilai agama mereka sendiri. Hal ini semakin memperlemah ikatan spiritual mereka dengan Tuhan dan menjauhkan mereka dari ajaran-ajaran para nabi, mereka yang selalu menekankan pentingnya moralitas dan integritas. Dalam masyarakat yang terjerat dalam kemerosotan moral, penindasan terhadap orang-orang miskin menjadi semakin buruk. Orang kaya dan elit yang terlibat dalam praktik riba dan eksploitasi ekonomi semakin memperburuk kesenjangan sosial. Mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali mengabaikan penderitaan orang-orang miskin, dan keadilan sosial semakin sulit untuk ditemukan. Sistem yang ada semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan banyak orang miskin yang merasa tidak punya tempat dalam masyarakat. Mereka yang terlahir dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, atau kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Sementara itu, elit yang kaya semakin memperkaya diri, seringkali dengan cara yang tidak adil, dan terus menindas mereka yang lemah dan miskin. Dalam hal ini, rasa keadilan sosial dalam masyarakat Yahudi hampir hilang. Orang miskin dan terpinggirkan tidak lagi dipandang sebagai bagian penting dari komunitas, dan mereka yang berada di atas semakin tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang di bawah mereka. Pada masa sebelum kedatangan Nabi Isa, perempuan di Palestina, khususnya di kalangan masyarakat Yahudi, hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Dalam masyarakat yang sangat patriarkal, perempuan diperlakukan sebagai warga kelas 2, dihargai lebih rendah dari laki-laki, dan seringkali dianggap sebagai milik keluarga atau suami mereka. Diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang mereka alami diatur oleh norma-norma sosial, hukum agama, dan tradisi yang didominasi oleh pandangan patriarkal. Meskipun ajaran Taurat pada dasarnya memberikan penghormatan terhadap perempuan, ajaran tersebut seringkali diselewengkan oleh para ulama Yahudi demi mempertahankan kekuasaan mereka dan memperkuat sistem patriarki. Dalam episode ini, kita akan mengungkap bagaimana kehidupan perempuan Yahudi di masa itu dipenuhi dengan penindasan, pembatasan hak, dan ketidakadilan. Kisah-kisah nyata yang akan kita bahas menggambarkan bagaimana perempuan di Palestina, baik di kalangan orang miskin maupun kaya, terpaksa hidup dalam bayang-bayang dominasi laki-laki. Kita juga akan melihat bagaimana ajaran Taurat yang seharusnya memuliakan wanita malah diselewengkan, serta bagaimana keluarga-keluarga Yahudi seringkali menjadi institusi pertama yang membatasi potensi perempuan, termasuk dalam hal pendidikan. Pada zaman tersebut, kehidupan perempuan Yahudi sangat terikat oleh tradisi dan hukum agama yang menempatkan mereka dalam posisi yang sangat terbatas. Perempuan dianggap sebagai pelengkap atau pendukung laki-laki dengan sedikit ruang untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, terutama dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Di masyarakat Yahudi pada masa itu,
perempuan tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang lebih besar. Mereka tidak bisa memegang posisi kepemimpinan di sinagoga atau berpartisipasi dalam banyak ritual keagamaan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Bahkan dalam hal hukum, perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang kurang penting. Misalnya, dalam sistem hukum Yahudi, halakha, saksi perempuan tidak diakui dalam banyak kasus, dan kesaksian mereka dianggap tidak sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam keluarga, peran perempuan sangat terbatas. Mereka dipandang sebagai ibu rumah tangga yang tugas utamanya adalah mengurus anak-anak, memasak, dan menjaga rumah. Sebagai istri, perempuan harus tunduk pada kehendak suami mereka dan tidak memiliki banyak kebebasan untuk membuat keputusan besar dalam hidup mereka. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengejar karir atau ambisi pribadi, dan hampir seluruh hidup mereka terfokus pada keluarga dan rumah tangga. Untuk lebih memahami bagaimana perempuan Yahudi hidup pada masa itu, mari kita lihat beberapa kisah nyata yang menggambarkan keterbatasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kisah tentang perempuan yang ingin memperoleh pendidikan. Meskipun Taurat pada dasarnya mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, perempuan jarang sekali diberi kesempatan untuk belajar membaca atau mempelajari kitab suci. Dalam banyak keluarga, anak laki-laki diberi pendidikan agama sejak dini, mempelajari Taurat dan hukum-hukum agama, sementara anak perempuan hanya diberi pendidikan dasar tentang tugas-tugas rumah tangga. Banyak perempuan yang tidak diajarkan untuk membaca Alkitab atau memahami ajaran agama secara mendalam karena dianggap tidak perlu atau tidak penting bagi mereka. Bahkan di dalam keluarga yang lebih kaya, peran perempuan tetap dibatasi oleh peran tradisional mereka sebagai istri dan ibu. Mereka tidak didorong untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau keterampilan yang lebih luas. Kisah lain yang menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan adalah ketika seorang perempuan ingin berbicara di depan umum atau berpartisipasi dalam pertemuan sosial. Hal ini hampir tidak mungkin dilakukan, karena peran perempuan di ruang publik sangat terbatas. Mereka hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan domestik dan tidak diizinkan untuk berbicara di depan umum atau memegang posisi kepemimpinan. Dalam banyak kasus, mereka dipaksa untuk diam dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh laki-laki di keluarga atau komunitas mereka. Taurat, sebagai kitab suci bagi umat Yahudi, pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang memuliakan perempuan. Dalam banyak ayat, perempuan diakui sebagai bagian penting dari kehidupan manusia dan diberi hak-hak tertentu. Misalnya, dalam cerita-cerita tentang tokoh wanita seperti Sarah, Rivka, dan Rachel, kita bisa melihat bagaimana perempuan dihargai dan dihormati, baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Namun, meskipun ajaran asli Taurat memberikan penghargaan terhadap perempuan, para ulama Yahudi pada masa itu seringkali menyelewengkan makna ajaran tersebut untuk memperkuat sistem patriarki. Mereka menginterpretasikan hukum-hukum agama sedemikian rupa, sehingga perempuan tetap berada dalam posisi subordinat. Misalnya, hukum tentang perceraian, yang seharusnya melindungi hak perempuan, seringkali disalahgunakan oleh para suami untuk menceraikan istri mereka tanpa alasan yang jelas, sementara perempuan tidak memiliki banyak hak untuk membela diri atau menuntut keadilan. Salah satu contoh lainnya adalah pembatasan peran perempuan dalam ibadah. Meskipun ada ajaran dalam Taurat yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang terhormat di hadapan Tuhan, dalam praktiknya, para rabi dan pemimpin agama seringkali menganggap perempuan tidak layak untuk terlibat dalam banyak aspek kehidupan keagamaan. Hal ini membuat perempuan terpinggirkan dalam kehidupan rohani mereka, dan mereka tidak memiliki akses yang sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan seperti halnya laki-laki. Selain pengaruh sosial dan agama, keluarga juga memegang peranan besar dalam pembatasan hak-hak perempuan. Dalam banyak keluarga Yahudi, pendidikan anak perempuan sangat terbatas. Anak laki-laki didorong untuk belajar agama dan hukum Taurat, sementara anak perempuan lebih fokus pada tugas-tugas domestik. Dalam keluarga-keluarga kaya, ada beberapa perempuan yang mungkin diajarkan keterampilan dasar, tetapi mereka tetap diharapkan untuk menjalankan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan atau mengejar karir lain. Perempuan tidak diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka atau mengembangkan hubungan mereka di luar pernikahan yang diatur oleh keluarga.
Mereka tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka, dan seringkali dianggap sebagai properti keluarga yang harus dijaga dan dilindungi, tetapi juga dibatasi dalam hal kebebasan pribadi. Hal ini menciptakan perasaan ketergantungan yang dalam terhadap keluarga dan suami, membuat perempuan tidak memiliki suara dalam keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Di tengah masyarakat yang dilanda ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap perempuan, dan penyimpangan moral, lahirlah seorang wanita yang akan menjadi simbol keteguhan, kesucian, dan ketakwaan. Maria, ibu dari Nabi Isa. Maryam tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kesesatan dan kerusakan, namun ia tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kehidupan Maryam adalah sebuah kisah tentang bagaimana seorang perempuan bisa tetap berdiri teguh di tengah tantangan hidup yang berat, menjaga diri dari segala godaan duniawi, dan menjadi contoh kesucian serta pengabdian kepada Tuhan. Maryam bukanlah wanita biasa. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang saleh dan mendapat pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda ketakwaan yang luar biasa. Kehidupannya yang penuh mukjizat dan perlindungan ilahi menjadikannya sosok yang sangat istimewa, baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah. Di Baitul Maqdis, Maryam hidup dalam perlindungan khusus, dijaga oleh Allah dari segala bentuk kekotoran moral yang melanda zaman itu. Bahkan, mukjizat-mukjizat yang terjadi di sekitarnya membuatnya semakin dihormati dan dipandang sebagai seorang wanita suci yang berbeda dari kaumnya. Mari kita jelajahi kehidupan Maryam dalam episode ini, dan bagaimana ia menjadi simbol keteguhan di tengah kerusakan moral yang melanda masyarakatnya. Maryam berasal dari keluarga yang sangat saleh dan taat beragama. Ibunya, yang dikenal dengan nama Hannah, adalah seorang wanita yang sangat beriman dan selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan keturunan yang baik. Suami Hannah, Imran, adalah seorang pria yang juga sangat menghormati Allah dan hidup dalam ketaatan. Keluarga ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, dan doa mereka untuk seorang anak perempuan yang salehah akhirnya dikabulkan olehnya. Hannah, ketika mengandung Maryam, berdoa dengan tulus agar anaknya kelak menjadi seorang wanita yang suci dan bisa melayani Tuhan. Dalam doanya, ia bernazar bahwa jika dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut akan didedikasikan untuk melayani Allah di Baitul Maqdis. Allah pun mengabulkan doa ini, dan Maryam dilahirkan sebagai anak perempuan yang diberkahi. Sebagai anak yang lahir dalam keluarga yang sangat taat, Maryam tumbuh dengan pengajaran yang mendalam tentang agama dan nilai-nilai moral yang luhur. Sejak kecil, ia sudah diajarkan untuk mencintai Allah, menjaga kesucian hati, dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dengan dasar pendidikan yang kuat ini, Maryam tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan banyak perempuan di sekitarnya yang hidup dalam keterpurukan moral dan sosial. Setelah dilahirkan, Maryam diberikan perlindungan, khusus oleh Allah. Ia dibawa ke Baitul Maqdis, tempat ibadah yang suci, untuk dilayani dan dididik. Maryam dipilih untuk tinggal di sana, di bawah pengawasan dan perlindungan langsung dari para pemuka agama, termasuk Nabi Zakaria. Baitul Maqdis bukan hanya tempat ibadah yang penuh berkah, tetapi juga merupakan tempat yang jauh dari kebiasaan buruk dan kerusakan moral yang terjadi di luar sana. Kehidupan Maryam di Baitul Maqdis sangat berbeda dibandingkan dengan kebanyakan perempuan lainnya. Di tempat ini, ia tidak hanya dididik secara rohani, tetapi juga dilindungi dari berbagai pengaruh buruk yang ada di masyarakat. Disinilah Maryam menjadi contoh perempuan yang hidup murni, menjaga kehormatan dirinya, dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dalam Baitul Maqdis, Maryam memiliki tempat khusus yang dijaga oleh Allah. Ia tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga diberi kekuatan batin untuk tetap teguh dalam iman dan ketaatan. Allah menjaganya dari segala bentuk godaan duniawi yang bisa merusak kesucian hatinya. Kehidupannya yang penuh berkah membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama oleh Nabi Zakaria yang sangat mengagumi ketakwaan Maryam. Salah satu mukjizat yang menakjubkan dalam kehidupan Maryam adalah bagaimana makanan selalu tersedia untuknya.
Ketika Nabi Zakaria yang menjadi penjaga dan pengawas Maryam mengunjungi tempat tinggalnya, ia sering menemukan bahwa Maryam memiliki makanan yang lebih dari cukup, meskipun tidak ada orang yang memberikannya. Hal ini menjadi tanda kekuasaan Allah yang melimpahkan rezeki kepada Maryam tanpa batas, meskipun secara fisik tidak ada sumber makanan yang jelas. Zakaria, yang terkejut melihat hal ini, bertanya kepada Maryam, "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Maryam dengan rendah hati menjawab, "Itu adalah rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Mukjizat ini bukan hanya menunjukkan betapa Allah menjaga Maryam, tetapi juga menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang taat dan menjaga kesucian. Makanan yang selalu tersedia untuk Maryam menjadi simbol dari keberkahan dan perlindungan ilahi, serta memperkuat keyakinan orang-orang yang menyaksikan keajaiban tersebut bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat menghormati dan mengagumi Maryam. Ia melihat betapa luar biasanya ketakwaan dan kesucian Maryam sejak ia pertama kali berada di Baitul Maqdis. Maryam adalah sosok yang begitu berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya pada masa itu. Keteguhan hatinya dalam menjaga kesucian dan ketaatannya kepada Allah membuatnya menjadi teladan bagi banyak orang, termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sendiri sudah berusia lanjut dan belum dikaruniai anak, dan ia seringkali merasa terinspirasi oleh keteguhan Maryam dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Maryam menjadi simbol dari kesucian dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah kerusakan moral dan sosial yang melanda zaman tersebut. Zakaria melihat bagaimana Maryam memegang teguh nilai-nilai agama dan menjaga dirinya dari segala bentuk kekotoran duniawi. Di tengah masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan dan penyimpangan moral, Maryam muncul sebagai simbol dari keteguhan iman dan kesucian. Masyarakat pada masa itu, terutama di kalangan orang Yahudi, telah terjerumus dalam berbagai penyimpangan, baik dalam hal ajaran agama maupun dalam kehidupan sosial mereka. Praktik-praktik riba, ketidakadilan terhadap perempuan, dan korupsi agama adalah hal-hal yang merajalela. Namun Maryam tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesucian. Ia tidak terpengaruh oleh kerusakan moral di sekitarnya. Kehidupannya di Baitul Maqdis adalah contoh nyata dari seorang perempuan yang hidup dengan penuh pengabdian kepada Tuhan, jauh dari kebiasaan buruk yang ada di luar sana. Maryam menjadi simbol bahwa kesucian dan ketakwaan bisa bertahan meski di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan keburukan. Maryam tidak hanya menjadi teladan bagi perempuan pada zamannya, tetapi juga menjadi simbol abadi bagi umat manusia tentang bagaimana menjaga kehormatan diri dan mengutamakan agama di atas segala-galanya. Keteguhannya menjadi bukti bahwa dengan pengabdian yang tulus kepada Allah, seseorang bisa tetap hidup dengan penuh kedamaian, meskipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan keburukan. Di tengah kegelapan moral dan sosial yang melanda bangsa Bani Israel, muncul seorang nabi yang tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga berjuang keras untuk memulihkan kembali iman dan ketakwaan umat. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang penuh ketulusan dalam berdakwah, meskipun ia menghadapi banyak rintangan, baik dari masyarakat maupun dari kondisi pribadi yang menguji kesabarannya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Zakaria adalah tidak adanya keturunan yang akan meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan kebenaran. Namun, di tengah rasa kesedihan dan keputusasaannya, Nabi Zakaria tidak menyerah. Ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, memohon agar diberikan seorang anak yang saleh yang bisa melanjutkan misinya dalam memperbaiki moral Bani Israel. Doa yang tulus ini akhirnya dikabulkan oleh Allah, dan kabar gembira datang ketika Nabi Zakaria diberi berita kelahiran anaknya, Nabi Yahya. Nabi Yahya kelak menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah dengan misinya untuk menegakkan kebenaran dan memperbaiki moral bangsa Bani Israel yang semakin rusak. Di sisi lain, kehidupan Nabi Zakaria juga terhubung erat dengan keluarga Maryam. Maryam, yang dikenal sebagai wanita suci, memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Zakaria, dan ia menjadi saksi hidup dari mukjizat yang terjadi dalam kehidupan Nabi ini. Dalam episode ini, kita akan mengungkap perjalanan hidup Nabi Zakaria,
perjuangannya, doanya yang tulus untuk keturunan yang saleh, serta bagaimana kelahiran Nabi Yahya menjadi harapan baru bagi bangsa Bani Israel. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang lahir di tengah-tengah umat Bani Israel yang telah terjerumus dalam kerusakan moral dan penyimpangan agama. Pada zaman itu, banyak orang Bani Israel yang sudah jauh dari ajaran Allah, hidup dalam kebodohan, keserakahan, dan kemaksiatan, penyimpangan dalam hukum agama, penindasan terhadap kaum yang lemah, serta ketidakadilan sosial merajalela di mana-mana. Sebagai seorang nabi, Zakaria merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar, mengingatkan mereka akan kewajiban mereka kepada Tuhan, dan membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Namun, perjuangannya tidaklah mudah. Masyarakat pada waktu itu sudah begitu jauh dari kebenaran, dan banyak di antara mereka yang menolak untuk mengikuti nasihat-nasihatnya. Nabi Zakaria tidak hanya menghadapi tantangan dari pihak eksternal, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri, terutama kekhawatirannya tentang masa depan perjuangannya tanpa adanya seorang penerus. Zakaria sadar bahwa dakwahnya harus diteruskan oleh seseorang yang memiliki semangat dan keteguhan yang sama, agar perjuangan untuk mengembalikan umat Bani Israel ke jalan yang benar bisa terus berlanjut. Namun, ia mengalami satu kendala besar. Ia tidak memiliki anak yang bisa melanjutkan misinya. Meskipun Nabi Zakaria sangat bersemangat dalam berdakwah, ada satu kesedihan yang menghantuinya. Ia tidak memiliki seorang anak yang akan meneruskan perjuangannya. Zakaria dan istrinya, yang sudah lanjut usia, telah lama berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik. Namun hingga saat itu, belum ada tanda-tanda dikabulkan. Keinginan untuk memiliki seorang anak yang saleh dan dapat meneruskan perjuangannya sangat mendalam di dalam hati Zakaria. Sebagai seorang nabi yang selalu menuntut keadilan dan kesucian, Nabi Zakaria merasa khawatir bahwa perjuangannya akan berhenti jika tidak ada penerus yang dapat menjaga ajaran Allah. Dalam kesedihannya, Zakaria merasa terisolasi, dan meskipun ia tetap teguh dalam berdakwah, ia tidak bisa menutupi rasa kekhawatiran yang ada dalam dirinya. Namun, meskipun demikian, Nabi Zakaria tidak pernah merasa putus asa. Ia percaya bahwa Allah adalah Maha Penyayang, dan segala sesuatu yang terjadi adalah takdir yang telah ditentukannya. Dengan keyakinan ini, ia terus berdoa dan meminta dengan penuh harapan agar diberi keturunan yang akan meneruskan perjuangannya. Di tengah usahanya yang keras dalam berdakwah, Nabi Zakaria berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Allah. Doanya sangat sederhana namun sangat tulus, memohon agar Allah memberinya seorang anak yang saleh yang bisa melanjutkan misinya. Zakaria berdoa kepada Allah dengan penuh ketekunan dan pengharapan. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup tanpa keturunan. Sesungguhnya Engkau adalah yang terbaik dalam memberikan keturunan yang baik. QS Ali Imran 38. Doa ini mencerminkan kerendahan hati dan keputusasaan Nabi Zakaria, yang meskipun seorang nabi, tetap merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk masalah pribadi yang ia hadapi. Ia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan hanya Dia yang mampu memberikan solusi terbaik. Perjuangan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan yang saleh bukan hanya sebuah permohonan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk kesungguhan dan dedikasinya untuk melanjutkan misi kenabian. Doa ini menunjukkan kedalaman imannya dan pengabdiannya kepada Allah, serta tekadnya untuk mengembalikan umat Bani Israel kepada jalan yang benar. Ketika Nabi Zakaria terus berdoa dengan penuh harapan, Allah akhirnya mengabulkan doanya. Dalam sebuah mukjizat yang luar biasa, Allah memberitahukan Nabi Zakaria bahwa ia akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yahya. Kelahiran Nabi Yahya adalah sebuah kabar gembira yang sangat dinantikan, bukan hanya oleh Zakaria, tetapi juga oleh seluruh umat Bani Israel yang telah lama terpuruk dalam kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang kabar gembira ini. Allah memberi kabar gembira dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang belum pernah ada orang yang serupa dengannya sebelumnya. QS Ali Imran 39. Nabi Yahya kelak menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah kenabian.
ia tumbuh menjadi seorang nabi yang mulia, yang akan memperbaiki moral Bani Israel dan mengingatkan mereka tentang pentingnya kembali kepada jalan Allah. Yahya bukan hanya penerus dakwah Nabi Zakaria, tetapi juga pembawa pembaruan yang dibutuhkan oleh umat yang telah lama terperosok dalam kemaksiatan. Hubungan antara Nabi Zakaria dan Maryam sangatlah erat. Maryam adalah sepupu dari Nabi Yahya, dan sejak kecil ia berada di bawah pengasuhan Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Maryam seringkali berada di dekat Nabi Zakaria, yang melihatnya sebagai sosok yang sangat saleh dan penuh ketakwaan. Di sisi lain, Maryam juga menyaksikan sendiri perjuangan Nabi Zakaria dalam menyebarkan kebenaran dan mendakwahi umat Bani Israel. Nabi Zakaria sangat mengagumi kesucian dan ketakwaan Maryam, yang selalu menunjukkan kesabaran dan kedalaman iman meskipun hidup di tengah masyarakat yang rusak. Sebagai seorang nabi, Zakaria merasa bahwa Maryam adalah contoh nyata dari seorang perempuan yang hidup dalam kesucian dan kesalehan, dan ia sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak kepada Maryam. Hubungan ini menjadi lebih kuat ketika Maryam mengandung Nabi Isa, yang kelak akan menjadi seorang nabi besar yang membawa wahyu dari Allah. Di tengah harapan dan doa umat Bani Israel akan datangnya seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan, kebenaran, dan keselamatan, terdapat sebuah kekuatan yang gelap yang berusaha menggagalkan segala perubahan. Pemimpin agama Yahudi, para rabi, yang seharusnya menjadi penjaga ajaran Tuhan, justru memilih untuk melindungi kepentingan dan kekuasaan mereka sendiri. Mereka terjebak dalam persekongkolan untuk menjaga status quo, bahkan dengan menghalangi setiap usaha yang mengancam kedudukan mereka. Ketika seorang nabi yang dijanjikan datang untuk membongkar kebusukan moral dan keagamaan yang berkembang, para pemimpin agama ini merasa terancam. Mereka tahu bahwa kehadiran seorang pemimpin yang mengungkapkan kebenaran akan mengguncang fondasi kekuasaan yang sudah mereka bangun selama ini. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan asing, dalam hal ini Kekaisaran Romawi, untuk mempertahankan posisi mereka. Dalam episode ini, kita akan mengungkapkan bagaimana rapat-rapat rahasia para rabi Yahudi dilakukan untuk mengendalikan umat, ketakutan mereka akan seorang nabi yang akan meruntuhkan sistem yang ada, dan bagaimana mereka bekerja sama dengan penjajah untuk tetap berkuasa. Para rabi Yahudi yang memimpin masyarakat pada masa itu tidak hanya memiliki peran agama, tetapi juga pengaruh yang sangat besar dalam aspek sosial dan politik. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Yahudi, dan ajaran serta interpretasi mereka terhadap Taurat menjadi dasar bagi kehidupan umat. Namun, seiring waktu, para rabi ini mulai menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka tidak lagi menyampaikan ajaran dengan tulus, tetapi lebih berfokus pada bagaimana mempertahankan kontrol mereka atas umat. Di balik layar, diadakanlah pertemuan-pertemuan rahasia di antara para rabi untuk merencanakan langkah-langkah agar mereka tetap bisa mempertahankan status quo yang menguntungkan bagi mereka. Dalam rapat-rapat ini, mereka mendiskusikan bagaimana mengendalikan umat, menjaga ajaran yang sudah terdistorsi, dan menghalangi munculnya seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan. Mereka tahu bahwa kedudukan mereka yang terhormat akan terancam jika ada seorang pemimpin yang muncul dengan misi untuk memperbaiki moral umat dan mengembalikan ajaran yang benar. Rapat-rapat ini menjadi wadah bagi mereka untuk menyusun strategi agar ajaran-ajaran yang sesat tetap bertahan. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat untuk tetap patuh pada otoritas mereka, sambil berupaya mengeliminasi setiap ancaman terhadap kekuasaan mereka. Para rabi ini merasa sangat terancam oleh adanya seorang pemimpin yang mampu mengungkapkan kebusukan mereka dan mengembalikan umat kepada jalan yang lurus. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh para rabi ini adalah kedatangan seorang nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka, yang akan membongkar kebusukan moral dan spiritual yang telah berkembang dalam masyarakat. Mereka sadar bahwa jika seorang nabi datang, ia tidak hanya akan mengajarkan kebenaran, tetapi juga akan mengungkap segala penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin agama. Para rabi ini tahu bahwa mereka telah mengubah ajaran Taurat demi keuntungan pribadi dan untuk mempertahankan kedudukan mereka dalam masyarakat. Hukum Allah yang sebenarnya telah diselewengkan, dan mereka menggunakan agama untuk menindas rakyat serta memperkaya diri mereka sendiri.
Jika seorang nabi yang sejati muncul dan menunjukkan kepada umat tentang ketidakadilan ini, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Kehadiran seorang nabi yang berbicara dengan penuh keberanian tentang kebenaran dan keadilan akan meruntuhkan struktur yang mereka bangun dengan sangat rapuh. Mereka akan kehilangan pengaruh dan posisi yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, mereka mulai mencari cara untuk menghalangi kemunculan sosok yang mereka anggap sebagai ancaman terbesar bagi kekuasaan mereka. Dalam usaha mereka untuk mempertahankan kedudukan mereka, para rabi Yahudi tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan penjajah Romawi yang menguasai Palestina pada masa itu. Kekaisaran Romawi, yang memiliki kekuasaan besar di wilayah tersebut, memberikan perlindungan kepada para pemimpin agama Yahudi yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Romawi tahu bahwa dengan menjaga kedudukan para rabi dan elit agama, mereka dapat mengendalikan masyarakat Yahudi dengan lebih mudah. Para rabi ini, yang seharusnya menjadi penjaga ajaran Tuhan, justru bersedia bekerja sama dengan penjajah demi keuntungan pribadi. Mereka mengorbankan kepentingan umat demi mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Romawi. Dalam hal ini, para pemimpin agama bukan hanya melawan kebenaran, tetapi juga mengkhianati umat mereka sendiri demi kelangsungan kekuasaan mereka. Bersama dengan Romawi, mereka menekan setiap upaya yang mengarah pada perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Setiap gerakan atau individu yang muncul dengan niat untuk membawa kebenaran dan keadilan, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama, akan dipandang sebagai ancaman. Oleh karena itu, mereka berusaha menekan setiap potensi perubahan dengan cara yang sangat kejam, termasuk dengan menghentikan dakwah Nabi Isa yang mulai menyebar di kalangan umat Yahudi. Kisah ini adalah pengingat tentang bagaimana penguasa agama yang seharusnya menjadi pelindung kebenaran bisa berubah menjadi musuh terbesar bagi kebenaran itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah, ada banyak contoh di mana pemimpin agama, alih-alih menjaga dan memperjuangkan ajaran Tuhan, justru menjadi penjaga status quo yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Di zaman Nabi Isa, para rabi dan pemimpin agama, Yahudi memiliki kesempatan besar untuk menyambut kedatangan seorang nabi yang membawa wahyu Allah yang benar. Namun, mereka lebih memilih untuk mempertahankan kedudukan mereka yang sudah mapan, meskipun harus menutupi kebusukan dan penyimpangan dalam ajaran agama. Mereka menjadi begitu terikat pada kekuasaan mereka, hingga mereka rela berkompromi dengan kekuatan asing untuk tetap berkuasa. Kehadiran seorang nabi yang akan mengungkapkan kebenaran menjadi ancaman yang sangat besar bagi mereka. Nabi Isa, yang akhirnya datang dengan membawa wahyu dan ajaran yang benar, menjadi musuh bagi mereka. Alih-alih menerima dan mengikuti ajaran yang membawa kedamaian dan pembaruan moral, mereka memilih untuk menentangnya. Mereka lebih memilih mempertahankan sistem yang rusak daripada merubahnya demi kepentingan umat. Kehidupan para pemimpin agama ini mengajarkan kita tentang bahaya, penyalahgunaan kekuasaan, dan bagaimana seseorang bisa tersesat dalam jalan yang salah hanya demi mempertahankan kekuasaan pribadi. Mereka lupa bahwa tugas mereka seharusnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan mempertahankan kebohongan demi kepentingan pribadi. Perjalanan hidup mereka menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran, serta berpegang teguh pada kebenaran meskipun ada tantangan yang berat. Di tengah kesucian dan ibadah yang khusyuk, seorang wanita muda yang mulia, Maryam, menerima kabar yang tak terbayangkan oleh siapapun saat dirinya berada dalam keadaan yang penuh ketenangan, dalam kesendirian yang mendalam di tempat suci. Datanglah seorang malaikat yang membawa wahyu yang akan mengubah hidupnya dan sejarah umat manusia selamanya. Malaikat Jibril, utusan Allah yang mulia, datang dengan berita yang mengejutkan dan penuh makna. Maryam, seorang perempuan suci, akan mengandung seorang anak yang tak biasa, seorang nabi yang akan menjadi pembawa cahaya dan perubahan besar bagi dunia. Namun, kabar tersebut tidak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga ketakutan dan keraguan dalam hati Maryam. Bagaimana mungkin dia, seorang perempuan yang belum menikah, bisa mengandung seorang anak? Keteguhan iman dan kepercayaan Maryam akan ujian berat ini akan diuji, karena masyarakat yang akan dia hadapi tidak akan mengerti dan hanya bisa memandangnya dengan prasangka dan kebencian. Dalam episode ini, kita akan mengungkapkan dialog antara Maryam dan malaikat Jibril yang penuh makna
serta tantangan besar yang harus dihadapi Maryam setelah kabar gembira itu disampaikan kepadanya. Maryam, seorang wanita yang sangat saleh dan suci, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kesendirian dan ibadah. Dia tinggal di tempat suci, Baitul Maqdis, di bawah perawatan Nabi Zakaria. Maryam sangat tekun dalam menyembah Allah, memusatkan hatinya hanya untuknya, dan berusaha menjauh dari segala bentuk duniawi. Hidupnya adalah sebuah contoh dari kesucian dan keteguhan iman. Suatu hari, saat ia sedang beribadah di tempatnya, datanglah sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah segala sesuatu. Malaikat Jibril, dengan rupa yang menakjubkan, muncul di hadapannya. Kunjungan malaikat ini adalah sebuah hal yang sangat jarang terjadi, dan bahkan bagi seorang wanita saleh seperti Maryam, hal ini tentu saja merupakan kejadian yang menegangkan dan mengejutkan. Malaikat Jibril menyapa Maryam dengan penuh kelembutan. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang suci, yang akan menjadi nabi bagi umatnya." Maryam terkejut dan merasa cemas. Dalam ketakutannya, ia langsung menanyakan hal yang mungkin terlintas di pikirannya. "Bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?" Malaikat Jibril, yang datang dengan wahyu dari Allah, dengan tenang menjawab kebingungannya. Demikianlah yang dikehendaki Allah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya untuk berkata, "Kun," jadilah, maka jadilah itu. Dialog ini menegaskan bahwa ini adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Malaikat Jibril memberi penjelasan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung dengan cara yang luar biasa, tanpa melalui hubungan suami istri, dan anak yang dikandungnya nanti akan menjadi seorang nabi yang memiliki misi besar dalam sejarah umat manusia. Maryam yang awalnya ketakutan dan terkejut, kini mulai merasakan kehadiran Allah yang begitu kuat dan lembut melalui wahyu ini. Keteguhan hatinya diuji, dan meskipun perasaan cemas masih ada, Maryam menunjukkan keyakinan yang mendalam. "Sesungguhnya, aku hanya menyerahkan diri kepada Allah. Aku percaya pada kehendaknya." Maryam, meskipun dihadapkan pada hal yang sangat luar biasa dan penuh keraguan dari orang-orang di sekitarnya, menerima takdir ini dengan ikhlas. Keimanannya yang kokoh kepada Allah menjadi landasan untuk menerima kabar gembira tersebut. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam bukanlah hal yang biasa bagi banyak orang. Dalam tradisi dan budaya Yahudi pada masa itu, suatu kehamilan tanpa pernikahan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Masyarakat akan melihatnya sebagai sebuah dosa besar dan akan menuntut hukuman. Maryam, seorang perempuan yang dikenal sangat saleh, akan langsung menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Namun, ini adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Maryam yang menerima wahyu tersebut tidak hanya harus menghadapi ujian spiritual yang besar, tetapi juga ujian sosial yang jauh lebih berat. Kehamilan yang akan terjadi bukan hanya akan membawa kebahagiaan, tetapi juga menghadirkan beban berat, membawa risiko dicemooh, dijauhi, dan dituduh melakukan dosa besar oleh masyarakat sekitarnya. Maryam yang sangat takut akan stigma dan persekusi sosial, tetap berpegang pada keyakinannya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lah yang mengatur segalanya, dan tidak ada yang lebih besar dari kehendaknya. Setelah pertemuan dengan malaikat Jibril, Maryam menyadari bahwa ia akan menjalani ujian besar dalam hidupnya. Ujian ini bukan hanya ujian spiritual, tetapi juga ujian sosial yang sangat berat. Masyarakat akan melihatnya dengan pandangan penuh prasangka. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang wanita yang dikenal saleh bisa mengandung tanpa seorang suami? Maryam harus menghadapi kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya, terutama para pemuka agama dan masyarakat yang konservatif, akan menuduhnya telah berbuat dosa besar. Mereka tidak akan menerima penjelasan yang logis atau rasional, dan mereka akan memandangnya dengan hinaan. Masyarakat yang penuh dengan norma-norma ketat pada masa itu tidak akan mudah menerima kabar ini. Meskipun begitu, Maryam tidak menyerah pada ketakutan.
Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan padanya, dan dia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Maryam harus menghadapi masyarakat yang penuh dengan prasangka, tetapi ia akan terus berjalan di jalan yang benar, meskipun harus menanggung beban berat. Ketika Maryam menerima kabar gembira dari malaikat Jibril, hidupnya berubah selamanya. Dia bukan hanya menerima anugerah luar biasa untuk menjadi ibu dari seorang nabi, tetapi juga harus memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kebenaran di tengah masyarakat yang penuh dengan prasangka dan penolakan. Bagaimana Maryam akan menghadapi dunia yang akan menentangnya? Bagaimana ia akan menghadapi tuduhan dan hinaan dari mereka yang tidak percaya pada wahyu yang diberikan kepadanya? Maryam harus memilih untuk tetap teguh dalam keimanan dan mengikuti petunjuk Allah, meskipun seluruh dunia sekitarnya menentangnya. Keberanian dan keteguhan hatinya akan menginspirasi banyak orang di masa depan. Dan dia akan menjadi contoh nyata tentang bagaimana seseorang bisa tetap berserah diri kepada Allah dalam menghadapi ujian yang luar biasa.